Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dalam peristirahatan kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh menikmati udara pagi dan kami boleh bangun pagi ini dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga yang akan menolong kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap hati kami, agar firman-Mu dapat termeterai dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kami menjalani setiap hari dalam hidup kami. Makasih Tuhan, ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan saudara. Saudara, kata mulutmu harimaumu mungkin udah sangat sering kita dengar, atau lain di bibir, lain di hati. Ada lagi kata, akibat mulut atau bibir, badan binasa. Saudara, beberapa peribahasa ini sesungguhnya menggambarkan bahwa betapa berbahayanya peran bibir atau peran mulut bagi kehidupan umat manusia, saudara. Jika salah digunakan. Namun bibir kita juga dapat membahagiakan diri kita sendiri, sekaligus juga dapat membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani menasihati kita semua orang percaya agar dapat menggunakan mulut kita dengan baik dan benar. Dalam ayat yang kita sudah baca pada pagi hari ini, bahwa bibir kita harus digunakan untuk memuliakan Allah. Nah, ini adalah salah satu cara dalam hal pemberian korban syukur kepada Allah. Biasanya kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, di mana di sana bahwa korban syukur itu dalam bentuk binatang yang dikorbankan. Bahkan di zaman sekarang ada yang dalam bentuk uang maupun barang. Tapi dalam ayat 15 yang kita sudah baca berbeda, saudara. Justru mulut atau bibirlah yang jadi korban syukur kita kepada Tuhan.
Karena apa, saudara? Karena dari bibir kita bisa keluar kata-kata berkat. Tapi tanpa kita sadari juga, kita sering melontarkan kata-kata kutukan ataupun makian yang membahayakan dan mencelakakan orang lain. Nah, jadi saudara, praktek penggunaan bibir yang sering dipakai untuk hal-hal negatif inilah yang diluruskan oleh penulis Ibrani, bahwa bibir yang terkadang bahkan mungkin sering kita gunakan untuk menghina, memfitnah, memaki, dan penggunaan yang salah lainnya harus dibalik, harus diperbaiki, saudara. Harus difungsikan untuk memuliakan Tuhan. Jadi mulut kita ini harus dipakai untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mulut yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita pakai bernyanyi untuk Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal atau mengeluarkan kata-kata negatif lainnya yang justru melemahkan orang lain yang mendengarnya. Tapi mari kita fungsikan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau sekarang korban yang kita bawa saat beribadah bukan lagi binatang, tetapi ucapan syukur yang memuliakan Allah. Nah, jadi entah itu lagu lama atau lagu baru, musiknya bising atau tidak, semuanya itu tidak akan menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Jadi nggak ada alasan, saudara. Nah, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang ucapan bibir tidak hanya sekedar kata-kata semata, tetapi juga totalitas hidup kita. Karena ukuran yang dipakai di sini bukan untuk menyenangkan manusia, saudara, tapi menyenangkan hati Allah. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, maka pembelajaran berharga bagi kita sebagai umat Tuhan adalah bahwa situasi apapun yang sedang kita alami sekarang ini, apakah itu penindasan, kesulitan ekonomi, dan mungkin ada yang mengalami penganiayaan, dan bahkan mungkin pergumulan lainnya, saudara, bahwa panggilan untuk tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya
panggilan yang harus terus-menerus dilakukan dengan setia. Saudara, dalam menjalani dunia yang penuh kemelut ini, tentu kita sebagai orang percaya dipanggil untuk terus bersaksi lewat kehidupan yang nyata. Mulai dari memelihara kesetiaan kita dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, tetapi setia dan berharap kepadanya, karena Saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah dalam kasih dan pemeliharaannya buat hidup kita. Baik itu kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya, Saudara. Kita punya Allah yang setia, Allah yang baik buat kita semua. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur lewat pujian kita, memakai seluruh hidup kita, tubuh kita, mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Agar lewat seluruh tingkah laku kita, lewat seluruh kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain yang melihat kita. Bahkan lewat hidup kita, maka nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, biar Tuhan yang akan menolong kita di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang teramat besar buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh ingatkan kembali untuk kami senantiasa menaikkan syukur kami lewat mulut kami. Dan ampuni kalau mungkin sering kami pakai mulut kami bukan melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Atau mungkin dengan mulut kami sering melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau pakai hidup kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mempergunakan mulut kami dapat memberikan kata-kata yang baik dan bisa menjadi memberikan kata-kata yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami jadi berkat dimanapun kami berada. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Tuhan pimpin kami mau berjalan bersama Tuhan, sehingga pertolongan pembelaan Tuhan nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, Kamu jalani hari ini. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.